Halo semuanya, hari ini saya mau sharing tentang mindset dalam berjualan, baik itu online maupun offline. Nah, kenapa saya pilih topik ini? Karena saya seringkali melihat ketika satu orang memutuskan untuk mulai merintis atau mulai berjualan online, yang dia lakukan adalah spam atau memborbardir ke seluruh sosial media dia, ke WhatsApp, grup di broadcast semuanya, posting semua produk, semua harga, dan berharap ada yang nyangkut. Karena masih semangat banget, karena baru join, semua gambar di-download, di-blast ke sana kemari, akhirnya tetap aja nggak ada yang beli. Nah, setelah itu, kecewa. Dan setelah kecewa, menyerah. Itu pattern yang sering kali terjadi. Dan di sini saya pertama mau bilang, kalau merintis itu lebih baik kita pelan-pelan tapi konsisten daripada gaspol di depan, baru berapa hari staminanya udah habis. Ngapain? Oke, kita mulai ya. Jadi, jualan itu atau bisnis online itu sebenarnya sangat simple. Tugas kita itu hanya mencari target market yang belum kenal dengan kita. Ya, spidolnya. Oh, masih. Yang belum kenal dengan kita maupun dengan toko kita, menjadi belum kenal atau belum tahu ya, menjadi kenal, tapi belum beli. Belum beli. Kita giring lagi dari kenal tapi belum beli, jadi beli. Simple banget kan? Jadi beli. Dan setelah dia beli, kita giring lagi biar dia jadi loyal atau jadi langganan. Nah, inilah yang dinamakan funnel. Nah, biasa bentuknya begini. Karena yang di bagian atas, ya pasti jumlahnya kan lebih banyak ya daripada yang bawah ya. Yang tidak kenal Anda kan lebih banyak daripada yang jadi customer Anda. Nah, jadi tugas kita begini ya. Kita mempromosikan, memperkenalkan toko atau diri kita sendiri ke orang-orang yang merupakan target market dari produk yang kita jual, biar mereka tahu kalau kita tuh jualan gitu. Mereka kalau udah kenal, kita edukasi lagi biar mereka beli. Sampai mereka beli, kita maintain relationship-nya sampai mereka jadi pelanggan. Jadi goal kita adalah membuat funnel ini bekerja dengan sangat efektif. Jadi misalnya kita promosi ke 10.000 orang. Dari 10.000 orang mungkin hanya 10% yang akhirnya mau tertarik gitu ya, tertarik. Jadi mungkin hanya 10% berarti hanya 1.000. Dari 1.000 orang yang udah kenal, tertarik tapi dia belum beli, kita follow up terus, akhirnya 10%-nya lagi beli. Nah, dari 100 orang yang beli, mungkin hanya 10%-nya lagi yang jadi pelanggan tetap. Nah, jadi angkanya memang, ini saya rapin dulu ya. Ini nggak kurang kelihatan. Nah, di sini jadi 10.000. Turun terus, 10%, 10%, 10%, sampai di bawah hanya 10 orang yang jadi pelanggan tetap. Ini bahasa kerennya conversion rate. Jadi dari 10.000 orang yang kita coba dekati, convert 10%-nya, yaitu 1.000 orang menjadi tertarik, jadi kenal dengan kita, tapi dia belum beli. Dari 1.000 orang ini kita follow up, akhirnya 10% lagi beli, jadi 100 orang. Dari 100 orang lagi kita jaga hubungannya sampai 10 orang
jadi loyal customer. Nah, semakin produk itu butuh edukasi, biasanya proses ini memakan waktu lebih lama atau memakan biaya yang lebih tinggi. Tapi semakin simple produknya, dari sini ke sini, itu bisa cepat. Ya. Jadi misalnya kita jual, contohnya Dususan jual tuktak, yaitu multi blender multifungsi. Nah, itu kan kalau emak-emak namanya multi blender mereka familiar kan. Jadi mungkin mereka dari tahap sini kebeli butuh waktu yang nggak gitu lama. Tapi kalau kita misalnya mau jual barang itu ke orang-orang yang nggak pernah masuk dapur, mereka mungkin butuh proses ini lebih panjang karena mereka harus tahu cara makainya apa dan bisa bikin makanan-makanan apa aja. Oke, nah sekarang saya akan bahas cara untuk melakukan ini secara online maupun secara offline. Saya akan pakai dua warna. Kalau yang biru, kita anggap aja ini offline ya. Kalau saya lebih suka online, kenapa? Karena kalau online, jangkauannya itu bisa jauh lebih besar. Jangkauan itu ya kalau misalnya kita offline, kita promosi ke satu RT gitu ya. Satu RT mungkin ada 50-60 kepala rumah tangga, 50-60 keluarga. Berarti kalau kita promosi secara offline di RT itu maksimumnya ya segitu. Tapi kalau online kita mau promosi sampai 1 juta orang pun bisa. Bisa organik, bisa berbayar. Nah, kita mulai. Gimana caranya menggiring orang dari yang belum kenal jadi kenal kita? Ya, kalau online udah pasti. Konten, posting konten, baik itu di Instagram, baik itu di IG Story, IG Feed, di Facebook, kenalan dengan sana-sini. Konten, posting. Konten itu bentuknya apa sih? Bisa video, formatnya ya, bisa foto, bisa tulisan aja atau copywriting. Terus kalau offline, offline gimana? Ya networking misalnya. Kalau offline misalnya networking. Sorry. Kalau offline itu ya kita masuk ke komunitas, terus masuk ke satu circle tertentu, jadi kita nambah teman yang banyak. Senjatanya apa? Kalau offline, ya bisa menggunakan katalog, bisa menggunakan di depan rumah, misalnya mau pasang spanduk, bisa. Atau bahkan nggak usah pakai apa-apa, jadi cuma ngomong gini doang, bisa juga. Seperti yang saya bilang tadi, saya itu sukanya online karena konten ini, misalnya teman Facebook saya ada 5.000, tapi dengan iklan saya bisa dorong agar konten saya ini dilihat oleh 1 juta orang. Jadi jangkauannya bisa jauh lebih besar. Ya, jadi bisa tambah turbo iklan. Nah, yang sering orang salah persepsi, iklan itu mereka bayangkan seperti rahasia atau seperti cara instan untuk dapatkan penjualan. Enggak. Iklan itu hanyalah fasilitas untuk memperluas jangkauan konten Anda. Ya. Jadi, produknya kalau jelek, tetap aja nggak laku. Kalau kontennya juga jelek, nggak menarik, tetap aja nggak ada engagement. Jadi, ingat iklan itu hanya sebuah fasilitas untuk memperbesar jangkauan audiens Anda. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau dari belum kenal sampai kenal, ini bahasa kerennya, ini leads. Jadi kita ngumpulin leads atau calon. Kita ngumpulin para calon pelanggan. Dari kenal sampai beli, ini database customer.
database customer. Ingat, apapun bisnisnya, apapun produknya, database itu harus dijaga. Ini nih harta karun Anda, ya. Dan ketika dari sudah beli, mau diturunin lagi, sampai dia loyal, beli berkali-kali, maka apa yang harus kita pantau? Sama database customer-nya. Cuma kita pantaunya customer-nya ini beli berapa kali, ya, frekuensi. Ya, frekuensi. Jadi customer yang tadi beli sekali, sekarang jadi beli 2 kali. Frekuensinya jadi beli 2 kali. Dan selain frekuensi, apa yang harus dipantau juga? Ini bahasanya agak berat dikit ya, nggak apa-apa ya. Average basket size. Basket size. Ya, jadi ada 2 nih yang kita pantau. Yang satu frekuensi, artinya berapa kali dia belanja. Yang kedua, average basket size ini artinya nilainya berapa. Misalnya tadinya belanjanya 200.000, karena kita lakukan sesuatu, dia belanja jadi 500.000. Ya. Seperti itu konsepnya. Jadi proses ini dan ini metrik-metrik yang harus Anda pantau. Kalau Anda baru pertama kali dan ketemu bahasa gini, agak-agak pusing, nggak apa-apa. Dicerna aja dulu, nanti habis nonton ini, nonton lagi, nanti lama-lama tuh jadi kebiasa. Lama-lama masuk dan ngerti. Kalau waktu baru pertama kali nonton nggak ngerti, nggak apa-apa. Biasain aja dulu, telan aja dulu. Nah, dari sini, leads atau potensi, ini kan potensi customer ya, nyaris beli gitu. Ini biar bisa jadi customer, kita harus lakukan apa? Yang pertama, itu kita juga harus membangun reputasi kita bagus gitu. Jadi kita atau barang kita yang kita jual ya. Jadi misalnya kita kumpulin testimonial. Kalau belanja di toko kita udah ada 20 historical pembelanjaan dari customer lainnya, simpen-simpenin, kirim ke dia, terus bilang, ini loh Bu, toko kita terpercaya loh, sudah banyak yang beli di kita, bla bla bla, kirimin screenshotnya. Kalaupun ini toko pertama Anda, jadi belum punya testimonial, kasih aja testimonial produknya. Ya, jadi misalnya Anda jualan panci, nggak apa-apa. Misalnya di dustusan.com, itu ada ulasan dari produk. Anda capture aja. Itu kan ulasan produk, artinya review terhadap produk. Produknya bahannya bagus, awet, garansi, bla bla bla. Capture aja, kirim ke calon customer Anda. Jadi, dia yang tadinya masih galau, karena dikirimin review yang bagus, dia jadi yakin buat beli. Jadi ini testimonial toko maupun testimonial produk, ya. Terus, apalagi yang bisa mempermudah leads menjadi customer? Ya, product knowledge. Product knowledge itu artinya apa? Anda menguasai nggak produknya? Artinya ya Anda sudah paham betul apa produk itu, spesifikasinya apa, garansinya ada apa enggak, suppliernya dari mana, brand dari mana, cara pakainya bagaimana, manfaatnya apa. Jadi semakin Anda menguasai product knowledge ini, Anda semakin pede ngomongnya, semakin conversionnya tinggi, semakin orang yakin mau beli. Kadang-kadang ada yang ngomong ke saya kan gini, oh tapi saya nggak pede berjualan, saya nggak pernah jualan sebelumnya. Ya nggak masalah, belajar. Semakin Anda menguasai product knowledge, maka semakin tinggi conversion Anda, semakin tinggi peluang Anda mendapatkan customer transaksi. Oke? Terus apalagi selain testimonial, product knowledge, apalagi? Ya senjata-senjata jualannya dikumpulin. Misalnya foto, video. Foto dan video ini unik sekali di Indonesia karena foto atau video yang lebih bikin orang untuk kepengen beli itu justru bukan foto yang biasanya disediakan oleh brand atau pabrik. Kan kalau dari brand biasanya fotonya bersih, rapi, profesional.
Nah, kalau market Indo itu mereka lebih sukanya real pic atau ya foto ala kadarnya dari handphone. Kumpulin aja foto, video, dan sebagainya. Ada video cara make, ada video lagi dibersihin, ada video lagi diinstalasi, dan sebagainya. Kumpulin aja lah sebanyak-banyaknya. Oke, semakin Anda punya persiapan di 3 hal ini, maka semakin tinggi conversion Anda. Dan satu hal yang super duper penting, tapi saya lihat banyak sekali orang yang tidak melakukan karena nggak enak lah, apalah, takut ganggu lah, takut dikira jualan banget lah, apalah. Itu adalah follow up. Follow up itu artinya tanya lagi gitu. Misalnya kemarin udah chatting, oh saya minat sih, saya mau warna biru, ada nggak? Nggak ada, kita adanya warna hijau dan merah, suka yang mana, dan sebagainya. Terus hari itu nggak jadi beli, besok harus di follow up, harus tanya lagi, bilang, Bu, ini yang hijau udah dibeli orang, tinggal yang merah, mau nggak? Atau update aja apapun, jadi dia harus dapat follow up dari kita. Kalau salesman yang baik atau kalau penjual yang baik, itu pasti melakukan apa yang namanya follow up. Jangan lupa. Dan ketika dia transaksi, database ini disimpan, jangan hilang harta karun. Nah, gini ya. Selanjutnya, dari database customer, gimana caranya biar dia bisa beli berkali-kali atau dia bisa beli lebih banyak. Jadi beli lebih sering, kalau frekuensi ini keywordnya adalah beli lebih sering. Kalau yang ini beli lebih banyak. Pakai program. Program apa? Anda lakukan dong ini yang namanya cross-sell, yang namanya upsell, yang namanya loyalty program misalnya. Loyalty program tuh seperti apa misalnya? Ya, misalnya sekarang Anda beli ini nih, Anda beli minuman, terus dikasih stiker, terus kata orangnya, kalau beli 5, dapat 1 minuman gratis loh. Itu kan artinya kan sama aja kayak diskon 20%, tapi kita dibikin untuk beli 5 kali dulu, baru bisa menikmati diskon 20% itu, dengan penggantinya ya minuman gratis. Kurang lebih seperti itu. Cross-sell itu apa? Saya jelasin sedikit. Cross-sell itu artinya ketika Anda berjualan produk, anggaplah yang kasus tadi, panci Presto, 800.000. Ketika orang itu mau transaksi, dia udah minat, Anda bisa aja lakukan cross-sell. Misalnya, kita juga ada loh panci Presto yang grade-nya lebih tinggi, lebih tebal, lebih awet, ada fitur pengaman ini segala macam. Harganya 1,2 juta. Jadi, cross-sell itu artinya menawarkan barang yang mirip-mirip dengan barang yang awalnya dia mau, tapi dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga yang memberikan kita profit lebih tinggi. Itu cross-sell. Dan kalau upsell apa? Ya misalnya tadi dia mau beli panci, kita tawarin, Bu, kalau beli panci kan kena ongkir 100.000, karena ongkirnya jauh misalnya. Sekalian aja beli toplesnya juga, ongkirnya tetap sama. Itu sering terjadi. Jadi yang tadinya mau beli 1 paket, jadi belinya 2 paket. Ya, ini lakukan ini, cross-sell, upsell, dan loyalty. Dan yang bisa dilakukan juga, ini juga Anda bisa praktekkan ya. Misalnya ini biasanya khusus reseller dus-dusan, ini ampuh sekali, yaitu dari customer yang udah ada, dari customer, itu kan hubungannya udah lebih baik. Dijadikan ketua arisan atau bahkan reseller offline Anda. Itu bisa. Dan dari customer, itu juga bisa kita minta rekomendasi. Atau referral. Jadi kita minta, Bu, misalnya ibu itu tadi jadi beli panci Prestonya ya. Kita bilang ke dia,
Bu, kalau ada teman yang cari panci presto juga, Ibu tawarin ya, nanti saya bagi ke Ibu profit sharing atau produk gratis apa. Nah, itu artinya customer create customer. Customer yang udah ada, tarik atau bawa customer baru. Nah, itu lebih sehat. Oke? Jualan online atau jualan offline tidak masalah, karena pada dasarnya prinsipnya cuma seperti ini. Cuma kalau jualan online, beberapa hal bisa dipasang sistem otomatiknya. Misalnya yang tadi follow up ini. Follow up ini kan kalau di jualan offline, kita harus WhatsApp satu-satu gitu. Kalau di jualan online, kita bisa pasang iklan retargeting. Tapi itu teknikal sekali, eh, nanti aja. Tapi yang penting Anda dapat pemahamannya dulu. Kalau di online juga, misalnya udah sampai sini, pengelolaan datanya bisa lebih 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 akurat dan bisa otomatis untuk nawar-nawarin barang-barang. Oke? Jadi saya harap dengan mengerti sebuah funnel ini, sebuah proses ini, Anda jangan lagi kalau berjualan kucuk-kucuk langsung ngeblas, 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 spam sana sini, posting sana sini, tapi nggak didesain gitu. Karena ibaratnya gini, kalau kita mau hard selling, benar-benar jualannya, nih uh, blender multifungsi 1 juta, itu kita ada di sini, yang sifatnya sangat hard selling. Ya, tapi kalau dari sini ke sini, mereka aja belum tahu toko Anda gitu. Mereka butuh kenal toko Anda atau Anda. Jadi mereka butuh konfirmasi dulu, ini toko terpercaya apa enggak, produknya brandnya apa, produknya ada garansi enggak, sebagai macam. Jadi di sini perlu proses edukasi dulu. Dan pertanyaan yang saya sering dapat dari teman-teman reseller juga, nggak ada ide nih mau posting konten apa di sosmed. Saya selalu menyarankan kalau bikin postingan buat jualan di sosial media, itu selalu nggak usah bikin dari nol gitu, nggak usah mikirin harus super kreatif segala macam, nggak usah ribet-ribet. Kata kuncinya ini, cerita. Ya, jadi cerita aja gitu, nggak perlu bikin yang ribet-ribet, cerita aja. Yang penting Anda ada postingan terus setiap hari. Gitu. Misalnya, Anda habis order barang nih dari dususan.com, terus barangnya datang ke rumah Anda, itu kan buat stok Anda ya. Pas kurirnya datang, foto aja, terus fotonya itu upload ke sosmed Anda, atau ke IG Story, atau ke Facebook, terus kasih caption. Captionnya bisa seperti ini, cerita doang nih. Wah asik, akhirnya stok panci saya udah nambah lagi. Ayo besok yang mau ikutan arisan udah bisa lagi ya gitu. Jadi cerita aja, nanti begitu ada order, foto lagi packing foto, lagi diambil kurir, foto, nanti barangnya diterima konsumen, foto. Jadi kalau jualan online, kuncinya itu di sini. Tidak perlu menjadi seorang content creator yang super duper kreatif, canggih, dan sebagainya. Jualan online di sosmed, yang penting banyak cerita aja. Dan ceritanya itu juga harus pakai bahasa yang biasa Anda gunakan sehari-hari. Jadi teman Anda yang lihat pun juga nyaman gitu. Jangan tiba-tiba bahasanya terlalu formal gitu. Teman Anda juga risih. Ini kenapa sih si Ucok nih kok sekarang tiba-tiba jadi kayak kepintaran gini. Pakai bahasa sehari-hari aja. Jadi teman Anda juga lebih santai gitu untuk terimanya. Ya. Oke, video pertama ini saya cuma mau sharing tentang proses ini agar semua sama-sama mengerti kalau kita mau dapetin customer loyal, itu ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba lompat, blar, tiba-tiba tokonya super sukses. Nggak bisa. Harus ada prosesnya ya. Semoga video singkat ini membantu mencerahkan Anda, para pebisnis, para pedagang online dan offline, terutama emak-emak reseller dus-dusan ya. Tetap semangat, salam sukses.